Halo semuanya, kembali lagi bersama channel di dunia ikan dan teknologi. Pada video kali ini saya akan mengupgrade PLTS saya ini. Masih ingat kan PLTS yang dulu saya pernah buat itu? Nah, seperti ini videonya. Dan aki, ini saya lihat aki apa saja, aki 12 volt atau 24 sesuai dengan voltasenya. Pada video kali ini saya akan mengupgrade PLTS yang pernah saya buat dulu. PLTS yang saya buat dulu itu menggunakan aki motor ya. Nah, di sini saya akan mengupgrade PLTS ini menggunakan aki mobil 12 volt yang sudah short. Kenapa saya memilih short? Karena saya ingin memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai. Jadi apakah bisa aki yang sudah short tadi dimanfaatkan kembali? Mari kita lihat video ini. Oke guys, nah di video ini saya akan memperlihatkan kondisi aki mobil short yang sudah saya sudah reparasi. Jadi saya akan menggunakan aki short ini untuk pengganti aki motor PLTS yang sudah saya pernah buat. Nah, bagaimana saya memperbaiki aki short ini? Nanti saya akan membuatkan video cara-cara memperbaiki aki short di video berikutnya ya. Nanti akan saya buat, tonton terus ya. Ya, jadi aki mobil ini sudah berumur berapa ya? 2021, 22, 23. Ya, berarti sudah 2 tahun ya. Nah, aki mobil ini sudah short dua-duanya. Saya manfaatkan kembali. Kemarin saya melihat cara-caranya di internet, saya aplikasikan dan ternyata berfungsi kembali. Jadi ini saya manfaatkan untuk sumber energi daya untuk PLTS ya. Jadi ini aki short bukan aki baru ya. Kalau misalnya pakai aki baru juga lebih bagus ya, tapi lebih mahal. Jadi saya menggunakan aki ini ya. Jadi guys, dalam PLTS ini yang sangat berperan penting untuk mengolah listrik DC dari panel surya menjadi listrik AC, ini adalah inverter ya. Jadi saya akan mengulas inverter ini ya. Jadi inverter yang saya gunakan ini dia masih menggunakan tipe modified sine wave. Jadi gelombang sinusnya tuh menyerupai gelombang sinus PLN. Nah, ini saya menggunakan inverter modified sine wave 1500 watt. Nah, jadi di sini saya juga akan membahas jenis-jenis inverter yang ada di toko online ya. Nah, yang saya gunakan ini adalah inverter jenis modified sine wave. Nah, kemudian saya akan menjelaskan keuntungan dan kelebihan dari inverter modified sine wave. Oke, jadi guys, ini adalah grafik perbedaan gelombang sinus yang dihasilkan inverter modified sine wave dan inverter sine wave murni. Nah, ini jadi pertama saya akan menjelaskan yang inverter murni ya. Jadi inverter yang menghasilkan gelombang sinus murni itu gelombangnya seperti ini. Ada puncak gelombang, ada puncak bawah. Nah, seperti ini kalau gelombang sinus asli inverter pure sine wave ya. Nah, seperti ini. Jadi terlihat ada puncaknya. Nah, puncaknya ini dari diagram ini kita bisa melihat diagram sinusnya itu seperti diagram sinus listrik AC PLN 220 volt yang ada di rumah-rumah. Nah, kalau inverter seperti ini dia akan mengkonversi listrik DC menjadi AC itu hampir 90% itu terkonversi semuanya. Jadi bisa banyak menggunakan bisa menghidupkan peralatan listrik yang menggunakan dinamo seperti kipas angin, blender, gosokan dan sebagainya. Kalau menggunakan inverter seperti ini banyak bisa menggerakkan alat listrik lainnya. Tetapi kekurangannya itu inverter jenis pure sine wave dia lebih mahal ya ketimbang yang modified sine wave. Itulah keuntungannya. Dan ini adalah contoh gelombang sinus modifikasi
inverter yang saya gunakan. Nah, ini terlihat perbedaannya. Dia menyerupai gelombang sinus tapi tidak ada titik puncaknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau gelombangnya seperti ini, yaitu hanya bisa mengkonversi listrik DC itu hanya 50%. Jadi dia itu terbatas untuk penggunaan peralatan listrik ya. Nah, tapi saya akan bagaimana cara mengakalinya agar bisa banyak menggunakan alat listrik, itu saya dengan mengganti kapasitas akinya jadi lebih besar. Jadi aki yang saya gunakan kemarin kan aki motor tuh. Nah, sekarang saya akan menggunakan aki mobil 12 volt ya. Nah, kita lihat apakah bisa menghidupkan peralatan listrik yang khususnya terdiri dari motor ya, seperti kipas, dinamo dan lain sebagainya. Apakah bisa, kita akan coba ya. Oke. Dan juga inverter ini, kalau yang saya lihat di online itu, kalau yang modified sine wave itu gelombangnya seperti ini. Yang saya gunakan tuh ya untuk yang 1500 watt itu hanya sekitar 300 ribuan saja, lebih murah. Tapi kalau untuk yang pure sine wave, gelombang sin murni, itu yang 500 watt saja hampir 1,5 juta. Jadi perbedaannya jauh sekali kan. Itulah mengapa ada harga, ada kualitas. Jadi kalau Anda ingin yang bisa menggerakkan peralatan listrik yang banyak, itu Anda membeli tipe yang inverter pure sine wave seperti ini ya. Kalau untuk menggerakkan yang tidak banyak seperti lampu, terus filter akuarium, ya saya sarankan ya ini saja yang modified sine wave. Oke. Di sini guys saya akan menjelaskan diagram alur pembuatan PLTS yang saya buat. Nah, jadi di sini ada beberapa peralatan yang harus dibeli ya. Nah, yang pertama ini tadi panel surya. Saya di sini menggunakan panel surya tipe monokristalin. Kenapa saya pilih monokristalin? Karena monokristalin ini dia bisa mengkonversi cahaya matahari lebih banyak ketimbang yang polikristalin. Jadi dia bisa mengkonversi panas cahaya dari matahari ini menjadi listrik lebih besar ketimbang yang polikristalin. Ya harganya juga lebih mahal monokristalin ya di sini. Jadi saya sarankan untuk membeli panel surya tipe monokristalin ya. Ini saya menggunakan panel surya monokristalin 50 watt peak ya. Nah, di sini diagram alurnya. Tadi dari panel surya akan menghasilkan arus DC sekitar 14 volt lebih ya. Dia kalau sampai matahari terik bisa sampai 24 volt. Nah, di sini kemudian saya sebelum masuk ke alat berikutnya, sini saya pasang stop kontak ya. Stop kontak yang ada murah itu untuk saklar motor bisa dipakai. Nah, kemudian di sini saya pasang lampu DC. Kenapa saya pasang lampu? Karena untuk indikator. Kalau misalnya cahaya matahari sangat terik, dia akan bersinar terang. Itu sebagai indikator. Dan juga saya pasang stop kontak di sini agar energinya tidak menghidupkan lampu terus. Jadi kalau misalnya Anda untuk mengecek sinarnya kuat, sinar matahari terang atau tidak, bisa ini ada stop kontak, bisa dihidup matikan ya. Nah, kemudian dari stop kontak sini masuk melalui ini sekring. Nah, di sekring saya, kenapa saya menggunakan sekring? Karena untuk mengantisipasi arus panas surya yang berlebih. Kenapa? Karena arus kalau sampai matahari terik sekitar jam 12 itu bisa menghasilkan voltase yang tinggi ya, sampai 24 volt. Nah, kalau arus berlebih ini akan merusak ini solar charge controller. Nah, ini sangat berperan penting untuk keberlangsungan atau daya tahan dari inverter dan aki tadi. Nah, jadi dari sekring ya, kemudian masuk ke solar charge controller. Nah, ini komponen ini harganya sekitar 50 ribuan ya. Di sini saya menggunakan
solar charge control yang 12 volt. Dia ada dua tipe ya, ada 12 volt sama 24 volt. Di sini saya menggunakan yang tipe 12 volt. Nah, fungsi solar charge control ini sangat vital ya. Jadi dia ini berfungsi sebagai penyetop daya berlebih. Jadi misal dari power dari solar panel itu berlebih, dia bisa membatasinya sekitar 14,4 volt. Nah, keluaran daya dari solar charge control inilah yang bisa digunakan untuk mengecas aki 12 volt dan juga bisa langsung menghidupkan solar power inverter. Nah, jadi power inverter inilah yang berfungsi untuk mengubah arus DC dari aki maupun dari solar panel berubah menjadi arus AC seperti listrik PLN. Nah, dari sini kita buat terminal untuk stop kontak. Nah, listrik AC inilah yang bisa menghidupkan peralatan listrik rumah seperti kipas angin, televisi, blender dan lain sebagainya. Nah, di sinilah saya akan mengupgrade aki tadi. Kalau yang sudah saya buat kemarin videonya itu saya menggunakan aki motor 12 volt ya. Ya tentu saja kecil. Sekarang saya akan mengupgrade menjadi aki mobil yang besar ya. Nah, oke, simak terus videonya ya. Jadi ini adalah diagram alur pembuatan PLTS yang saya buat ya. Oke. Oke guys, nah di sini kita akan menghidupkan kipas angin dan fast charger dari smartphone. Kita lihat apakah bisa aki mobil yang sudah sewak ini menghidupkan peralatan yang menggunakan komponen motor listrik seperti kipas angin dan sebagainya, dan juga fast charging ya. Ini wattnya besar, jadi apakah bisa aki yang sudah sewak menghidupkan peralatan listrik ya. Nah, ini lihat ini kabelnya, ini langsung ke inverter itu connect langsung ke solar panel ya. Nah, di sini matahari lagi terik ya, 14,4 volt. Kita hidupkan lampunya. Oh, sangat terang ya, terik 14,4 volt. Nah, kita akan coba untuk menghidupkan ya. Nah, ini sudah saya colok. Kita coba ya, apakah bisa. Oh, dia bisa menghidupkan listrik ya. Nah, ini lihat, kan coba sekalian kita akan mencoba fast charging ya. Nah, kita lihat. Nah, dia masuk, jadi bisa sambil mengecas dan juga menghidupkan kipas angin. Itu, nah, lihat nih, ini kabel langsung ke solar panel ya. Nah, ini. Tuh. Bisa kan ternyata anginnya kenceng. Jadi buat anda yang ingin upgrade PLTS seperti ini bisa ditiru di rumah ya guys. Oke guys, demikian video ini. Jika anda tertarik dengan video ini, anda bisa mempraktekkan membuat sendiri rangkaian PLTS yang saya buat ini. Nah, di video ini saya sudah mempraktekkan bagaimana cara pembuatan PLTS. Tadi di video sudah saya jelaskan diagram alur pembuatan PLTS dari solar panel surya, solar charge controller, inverter dan aki, dan bisa menghasilkan arus listrik AC. Nah, dan disitu juga saya sudah membuatkan perbedaan dari inverter modified sine wave dan pure sine wave, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dengan mengupgrade aki menggunakan modified sine wave itu bisa menggerakkan peralatan listrik yang mengandung komponen motor listrik seperti kipas angin,
dan juga fast charging. Oke guys, jika Anda tertarik untuk membuat rangkaian PLTS seperti ini, Anda bisa mempraktikannya di rumah ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan juga untuk reparasi aki soak itu, nanti saya akan buatkan videonya di video berikutnya. Oke guys, jika Anda suka dengan video ini, please like dan subscribe, dan akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Oke, terima kasih.